Pagi Pak. Pagi. Bisa ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda di bidang desain? Jadi nama aku itu Muhammad Fatizul Akbar. Saya itu dari Depok dan saya itu lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Karena dari teman-teman saya dan dari relasi saya itu saya dengar di sini tuh tempatnya udah bagus banget dan menurut saya nih dari em, tempat kerjanya itu menurut saya udah pas banget untuk saya. Baik, bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer? Dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Jadi di kampus saya itu diwajibkan untuk magang sebelum lulus dan saya itu dapat kesempatan untuk magang di sebuah agensi yang fokus dengan 3D dan untuk setelah itu saya dapat kesempatan untuk di dalam sebuah startup untuk menjadi sebuah project manager di dalam satu projectnya. Dan dari itu saya udah belajar kayak beberapa cara dan gimana cara rasa kerjanya kalau di dalam sebuah tim. Baik, apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Utama saya, Kelebihan utama. kelebihannya. Menurut saya itu kelebihan saya itu work ethic saya itu bisa kadang-kadang bilang workaholic. Jadi kadang-kadang kalau ada kerja yang nggak selesai, nggak bisa lega lah. Jadi saya sebisa mungkin selesaikan dulu. Dan menurut saya itu lebih jago di bagian 3D, tapi saya bisa dengan media-media lain. Baik, apa kekurangan Anda sebagai desainer? Uh, Menurut saya kan karena saya masih agak baru, banyak yang bilang, ada yang komen itu workflow saya mungkin masih terlalu lama dibanding kayak standar kerja yang sangat besar gitu. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Uh, gaya vis Gaya visual saya itu karena saya merasa itu secara ilustrasi saya kurang jago, tapi saya biasa saat mendesain menggunakan prinsip-prinsip, jadi saya lebih ke flat design tapi juga mau mencampur dengan gaya-gaya lain seperti fotografi. Dan biasanya inspirasinya itu banyak, saya sering-sering lihat dari yang lain-lainnya seperti apa dan saya mencoba untuk mengikuti sebisanya. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portofolio yang Anda bawa? Oke, saya bawa satu. Ini tuh project yang saya bilang dari sebuah uh, dari shift A yang saya jadi project manager. Saya dapat bagian di mana ada sebuah kampanye yang diminta, namanya itu belajar mandiri bersama. Tujuannya mereka itu membuat UMKM lebih banyak dan saya ditugaskan untuk membuat UI desainnya. Dan di sini udah terlihat itu mereka inginkan UI desain yang dalam media aplikasi. Oke, bagaimana biasanya Anda memulai proses desain? Cara saya mulai proses desain yang diajarkan itu selalu riset dari apa yang diminta hingga apa yang dibutuhkan, karena kan mungkin yang diminta itu nggak sesuai yang dibutuhkan. Nah, lalu setelah kita negosiasi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan, saya mulai mencari referensi yang saya bisa implementasi. Lalu secara itu saya biasa menggunakan Pinterest, Google, atau ini untuk 3D saya suka cari di IG banyak.
Oh, baik. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Pernah sih sekali. Waktu itu saya ditugaskan untuk membuat desain logo. Saya udah buat yang menurut saya udah bagus banget. Akan tetapi secara di voting dengan kliennya, eh, sayangnya yang dipilih itu yang menurut saya kurang terlalu suka. Tapi karena emang yang mintanya apa, yang klien diminta sukanya itu, jadi saya sesuaikan saja, saya ikuti saja. Baik, pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda dalam karir sebagai desainer di perusahaan ini? Dan bagaimana melihat diri Anda berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Jadi tahun-tahun depan di sini saya mau ya pasti itu work experience dan bertemu dengan orang-orang baru dan membuat sebuah koneksi dan relasi untuk masa depan jika ada situasi yang saya butuhkan. Oke, baik. Terima kasih.